warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nur Azizah Rahab dengan NIM 2091887. Saya mahasiswi dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita tentang Nabi Ibrahim, anjuran untuk berkurban. Video kali ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Seni Bercerita dengan dosen pengampu Bapak Indra Bangsawan, Magister Pendidikan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Umat muslim di seluruh dunia selalu merayakan Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah atau biasa disebut pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berkurban? Kurban itu, anjuran berkurban ini bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pada zaman dahulu, saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yaitu Sarah sangat menginginkan seorang anak. Dan pada saat itu usia Sarah sudah menginjak masa tua atau sudah menua. Dan tampak sudah seperti tidak bisa lagi mengandung. Ia meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Sarah berharap Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan keturunan bersama Siti Hajar. Kemudian mereka pun menikah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar pun hamil dan melahirkan. Anak Siti Hajar dan Nabi Ibrahim itu diberi nama Ismail. Nabi Ismail sangat menyayangi putranya. Setelah itu, Nabi Ibrahim pun mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa anak dan istrinya yang masih menyusui pada ibunya ke Mekah. Pada saat itu, di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada makanan air apapun, terutama air. Kemudian, setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail. Saat hendak pergi, Siti Hajar pun bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedangkan di lembah ini tidak terdapat seorang pun dan makanan apapun." Mendengar pertanyaan dari Hajar, Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun. Kemudian pertanyaan itu diucapkan berulang kali oleh Siti Hajar. Dan akhirnya Siti Hajar pun bertanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, aku melaksanakan perintah Allah." Setelah mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun terdiam. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Selang beberapa waktu, seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum. Hingga suatu hari, ayahnya atau Nabi Ibrahim pulang dan menjumpainya. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kata-kata Nabi Ibrahim tersebut terdapat dalam surah As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab,
"Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Dem. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjalani perintah itu. Seperti itulah tabahnya Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah memerintahkan ayahnya untuk menyembelihnya. Dia dengan begitu sabar dan begitu tabah menerima dan menjalankan perintah Allah tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya atau bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan dan Nabi Ismail pun siap mentaati perintah ayahnya. Dan muncullah dalam Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 106 yang berbunyi, yang artinya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tubus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun menunjukkan keteguhannya, kesabarannya, ketabahannya dalam menjalankan perintah itu. Padahal Nabi Ibrahim sangat begitu menyayangi putranya. Dan putra tersebut sudah dinanti-nanti setelah sekian tahun. Saat putra itu telah ada, maka Allah memerintahkannya untuk disembelih, dan Nabi Ibrahim pun tidak membantah, dan anaknya pun juga tidak membantah. Mereka menerima dan menjalankan ketentuan Allah dengan lapang dada. Lalu ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah menggantikan putranya tersebut dengan seekor hewan yang akan disembelih, yaitu berupa domba jantan dari surga besar berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. Demikianlah asal usul kenapa kita sebagai manusia harus berkurban, sebagaimana cerita tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.